Kelurahan Bongki merupakan salah satu kelurahan yang terletak di ujung utara Kabupaten Sinjai dengan luas wilayah mencapai 4,81 km persegi. Di mana kelurahan ini berada pada kawasan dataran dengan kondisi geografis pada titik koordinat antara 5 derajat 7 menit 30 detik sampai dengan 5 derajat 5 menit 50 detik bujur timur dan antara 120 derajat 14 menit 10 detik sampai dengan 120 derajat 15 menit 50 detik lintang selatan. Kelurahan Bongki merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang berada di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jarak tempuh sekitar 1 km dari ibu kota kecamatan. Kelurahan Bongki di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Waris SE memiliki 10 rukun warga dan 28 rukun tetangga, serta terbagi ke dalam 4 lingkungan, yaitu lingkungan Samaenre, lingkungan Benteng, lingkungan Paruntu, dan lingkungan Popanda. Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone di sebelah utara, Kelurahan Balangnipah di sebelah selatan, Kelurahan Biringereng di sebelah timur, dan Kelurahan Lamati Rilau di sebelah barat. Kelurahan Bongki pada mulanya adalah sebuah kelurahan atau daerah persiapan peralihan berdasarkan pemisahan wilayah di tahun 1995 di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Saleh yang bermula hanya dari 2 lingkungan, yaitu lingkungan Paruntu dan lingkungan Benteng. Kemudian dikeluarkannya keputusan Camat Sinjai Utara nomor 1 tanggal 7 Januari 2002 telah ditetapkan pemekaran lingkungan Kelurahan Bongki menjadi 4 lingkungan. Keadaan topografi di Kelurahan Bongki berada pada ketinggian berkisar antara 71 meter sampai 200 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan mencapai 30%. Struktur batuan di Kelurahan Bongki memiliki karakter geologi yang kompleks, dicirikan dari adanya jenis batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Jenis batuan di Kelurahan Bongki ialah batu gamping, batu pasir, dan batu basal. Jenis tanah di Kelurahan Bongki ialah tanah laterit dan tanah liat, di mana kandungan mineral lempeng dan unsur logam dalam tanah laterit ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, baik pekerjaan konstruksi, industri, maupun lainnya. Sedangkan tanah liat merupakan jenis tanah yang tidak sesuai bagi tanaman, karena partikel-partikel tanah terlalu rapat sehingga sirkulasi air dan udara tidak berlangsung lancar dan perakaran tanaman yang sulit menembusnya. Adapun kondisi hidrologi di Kelurahan Bongki ditemukan 3 jenis genangan, yaitu genangan periodik yang bersifat sementara atau tidak tetap berupa sawah, genangan permanen yang bersifat tetap berupa sungai, dan air tanah yaitu sumur dan PDAM yang dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat sekitar. Kelurahan Bongki memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, di mana suhu udara rata-rata mencapai 29 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan Agustus hingga bulan November. Berdasarkan hasil survei lokasi, penggunaan lahan di Kelurahan Bongki meliputi bidang lahan tertentu yang terdiri dari permukiman, persawahan, perkebunan, pemakaman, tanah kering, pekarangan, dan perkantoran.
Berdasarkan data BPS Kecamatan Sinjai Utara, total penduduk Kelurahan Bongki tahun 2021 sebanyak 10.490 jiwa. Jumlah penduduk di Kelurahan Bongki mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2020, yaitu sebanyak 222 jiwa. Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Bongki, diketahui bahwa jumlah penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah penduduk berdasarkan umur di Kelurahan Bongki yang tertinggi berada di rentang usia 15 hingga 45 tahun dengan jumlah 2.614 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Bongki dapat dilihat pada tabel berikut. Penggolongan penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Bongki, di mana mayoritas pemeluk agama Islam berada di lingkungan Benteng dan mayoritas penganut agama Kristen Katolik berada di lingkungan Peruntuk. Mayoritas penduduk di Kelurahan Bongki bekerja sebagai wira swasta dan minoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dalam menunjang kegiatan serta aktivitas masyarakat, di Kelurahan Bongki tersedia sarana dan prasarana yang cukup lengkap, di antaranya yaitu yang pertama, sarana perkantoran. Terdapat 16 sarana perkantoran di Kelurahan Bongki, mulai dari kantor lurah, beberapa kantor dinas pemerintah daerah, kantor kejaksaan dan pengadilan, dan Polres Sinjai. Yang kedua, sarana peribadatan. Sarana peribadatan di Kelurahan Bongki terdiri dari 14 masjid dan 1 mushola. Yang ketiga, sarana pendidikan. Di Kelurahan Bongki terdapat 22 sarana pendidikan mulai dari jenjang PAUD atau TK hingga SMP, baik swasta maupun negeri. Yang keempat, sarana kesehatan. Kelurahan Bongki dilengkapi dengan sarana kesehatan seperti apotik, puskesmas pembantu, posyandu, dan juga praktik dokter. Hanya saja karena rumah sakit belum tersedia di Kelurahan Bongki, membuat penduduk di kelurahan ini harus pergi ke daerah lain. Yang kelima, sarana perdagangan dan jasa. Di Kelurahan Bongki terdapat banyak toko dan warung yang berada di sepanjang jalan kelurahan. Adapun prasarana yang tersedia yaitu yang pertama, jaringan jalan. Hampir seluruh jalan di Kelurahan Bongki telah diaspal dengan kondisi jalan yang baik. Hanya terdapat beberapa jalan yang masih dalam keadaan beton, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Saharu, dan Jalan Baru. Yang kedua, jaringan drainase. Drainase yang terdapat di Kelurahan Bongki kondisinya cukup baik, namun ada juga drainase yang tidak berfungsi dengan baik karena ketika hujan turun, air akan menggenangi jalanan. Yang ketiga, jaringan persampahan. Kelurahan Bongki memiliki beberapa prasarana kebersihan dan tenaga kebersihan, yaitu bak sampah yang menjadi pengelolaan krusial agar semua sampah dapat terproses dengan baik. Yang keempat, jaringan air bersih. Jaringan air bersih di Kelurahan Bongki terdapat 3 sumber, yaitu PDAM, sumur bor, dan sumur. Kondisi air bersih sangat baik dan lancar. Rumah tangga yang menggunakan air bersih dari PDAM sekitar 98,5%, sumur 5%, dan sumur bor 0,5%. Yang terakhir, jaringan listrik. Rata-rata penduduk di Kelurahan Bongki telah menggunakan sambungan dan gardu listrik dengan jumlah pelanggan 900 hingga 1300 volt yang jika dipersentasekan mencapai 85%. Namun, sebagian penduduknya juga menyambungkan listrik dari rumah ke rumah dengan jumlah pelanggan 450 volt yang jika dipersentasekan mencapai 15%. Kami dari mahasiswa UIN Nagari Makassar, di sini kita mempunyai tugas survei khususnya di Kelurahan Bongki. Fisiknya di wilayah Kelurahan Bongki bagaimana Pak? Tidak perkebunan lah juga pertanian tidak juga karena susah dia.
namanya kelarungan sumbu Aktivitas ekonomi ya petani, petani, dalam 40% petani, dan juga tukang gawe ya depannya. Kalau di daerah itu lingkunganku begitu, 50% lah petani, terus guru, tukang batu apa tuh kerja sebagai nelayan. nelayan, si sana lagi. Wah ini hanya ada SD dengan TK, itu saja dua. Kalau SMP SMA SMA belum ada. Kalau di sini lingkunganku sama Inggris. pertanyaan yang baik ya, untuk keluarga Novi yang terbanyak juga. Kira-kira koordinasi antar pemerintahan, kira-kira itu yang paling pokok. Koordinasi antar Ya, pemerintahan. itu pemerintahan. Yang lain pedagang, pengertian saya kesejahteraannya. Yang sebelumnya terima kasih Pak karena telah bisa meluangkan waktunya untuk kami. Kalau di sini ada sampai sekarang. Oh ini dia sama wat semuanya. Iya. Kalau ini bisa datangkan 900 ini 1.300 depan di Balsam ini. Nanti dulu Kalau masalah itu kita berbicara pada itu toh yang masih di kantor kan. kalau di sini di atas ini 1, 2, 3 yang pasti kan 900. Jadi ya, kalau di sini itu sekarang katakan 900, yang paling banyak 900. Ya, 50% dari 900 kan. Kemarin programnya PLN yang pakai ini prabayar semua toh, yang pakai voucher itu katakan kan tidak ada lagi postingan, katakan 900 tidak ada lagi postingan. Satu, dua, tiga. Video.